Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GKI Marta Direja Purwokerto di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam acara Kalam Online. Pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023. Dan kita akan bersama-sama merenungkan suatu tema yang menarik, yaitu Yesus mengerti dan peduli. Dan nanti kita akan bersama-sama membacanya melalui bacaan Alkitab kita, yaitu melalui Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan mari kita akan mengawali Kalam Online pada sore hari ini. Kita nyanyikan Aku Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Puji Tuhan, kita boleh mengatakan bahwa aku diberkati. Mari, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Dan melalui firman-Mu kami senantiasa diteguhkan, dikokohkan di saat kami harus menghadapi kehidupan ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Dan kami bersyukur di dalam acara Kalam Online sore hari ini, kami boleh mendapatkan kesempatan kembali untuk belajar dan mendengarkan akan berita firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami semua dapat disentuh dan dibukakan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman-Mu itu
tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan bahkan berbuah. Berkati juga anak-Mu yang Kau panggil menjadi pembawa firman Tuhan pada acara Kanlam online sore hari ini. Dengan pertolongan Roh Kudus, maka anak-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa pada acara Kalam online sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema yaitu Yesus mengerti dan peduli. Dan kita akan bersama-sama membacanya melalui Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita terus berjalan maju ke depan. Waktu demi waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, dan bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun kita lewati. Dan kehidupan kita ini seperti suatu roda yang terus berputar. Ketika roda itu berputar, tentu saja pada satu titik bisa titik itu di atas atau bisa juga titik itu di bawah. Karena roda itu bentuknya ya berupa lingkaran yang terus maju ke depan dan titik-titik itu akan terus berputar. Sehingga dengan situasi demikian ini kita mengenal yang namanya roda kehidupan. Dan ibarat sebuah roda, tentu saja kehidupan kita tidak selalu mulus. Terkadang kita harus melewati jalan yang berkerikil, berbatu, berlubang-lubang, bahkan becek, penuh dengan lumpur dan comberan. Seperti kehidupan kita yang penuh dengan harapan, dengan kebutuhan-kebutuhan dan bahkan keinginan. Ternyata tidak semuanya itu dapat tergapai dengan mudah. Tergapai semuanya dan kita nikmati. Tetapi yang terjadi justru ada kegagalan-kegagalan hidup yang kita alami. Kekecewaan demi kekecewaan, tangisan demi tangisan, kesedihan demi kesedihan, dan permasalahan demi permasalahan justru kerap kali kita alami bersama-sama. Dan itu pun pernah terjadi di dalam kehidupan para murid Yesus, di mana mereka kehilangan gurunya, Tuhannya, sosok yang dikagumi, yang penuh kuasa itu telah mati dan wafat. Namun puji Tuhan, pada sore hari ini kita boleh menyaksikan bagaimana Yesus mengerti dan peduli keadaan mereka pada waktu itu melalui bacaan kita yang nantinya kita akan boleh dalami bersama-sama dan gumulkan bersama-sama. Bagaimana ceritanya? Kita akan membahasnya bagian demi bagian. Kita akan membaca dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bunyinya demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, menarik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan bahwa kemudian Yesus menampakkan diri lagi, ya. Kita menyoroti kata lagi, artinya sebelum ini Yesus sudah menampakkan diri. Dan memang betul bahwa minggu pertama pada waktu itu Yesus sudah menampakkan diri kepada para murid di ruangan tertutup tanpa adanya Thomas. Itu adalah penampakan yang pertama kali. Dan di minggu kemudian
Ketika Yesus menampakkan lagi untuk yang kedua kalinya, di sana Thomas hadir. Dan di sini diceritakan lagi, Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Menarik, kalau kita bicara soal lokasi penampakan, yaitu pantai Danau Tiberias. Danau Tiberias ini juga punya nama lain, yaitu Danau Galilea atau Danau Genesaret. Ya. Jadi lokasi ini adalah lokasi yang sering kali dipakai Tuhan Yesus untuk berkarya ya di tengah-tengah dunia ini, di mana ia memanggil para murid ya di Kapernaum dan sebagainya. Diceritakan di sana ya, Danau Galilea, Danau Tiberias ini seringkali menjadi lokasi di mana Yesus berkarya. Dan diceritakan bahwa ia menampakkan diri sebagai berikut. Siapa saja yang berkumpul di situ? Ada 7 orang, yaitu yang pertama kali disebut yaitu Simon Petrus. Kita tahu bagaimana karakter dari Simon Petrus ini menjadi seorang pemimpin, ya selalu menjadi yang utama, ya yang selalu bereaksi dan tentu saja akan punya pengaruh terhadap teman-temannya yang lain. Lalu yang kedua disebut juga Thomas yang disebut Didimus, yang mana sebelumnya ia tidak percaya bahwa Yesus, gurunya, Tuhannya, telah bangkit. Dan saat ini ia bersama-sama dengan teman-temannya yang lain yaitu para murid Yesus. Lalu kemudian disebutkan juga Natanael dari Kana yang di Galilea. Mungkin di antara kita masih asing dengan nama ini. Kalau kita mau membaca ke belakang di Yohanes pasal 1, bagian ayat-ayat 50, kita mengetahui di mana Filipus menceritakan kepada Natanael, mengajak, ya memberitahu bahwa ada Yesus, Mesias. Dan Natanael ini tidak percaya, apakah ada yang baik yang berasal dari Nazaret? Natanael ini justru mempergumulkan, apakah memang betul ada sesuatu yang baik, seseorang yang baik itu datang dari Nazaret. Jadi Natanael ini diajak oleh Filipus untuk menjadi murid Yesus. Dan beberapa penafsir mengatakan bahwa Natanael ini adalah Bartolomeus, seseorang yang dekat dengan Filipus. Dan yang kemudian disebutkan anak-anak Zebedeus. Menarik ungkapan dari anak-anak Zebedeus ini. Ketika kita membaca Injil Sinoptik, maka kita akan tahu yang disebut oleh Yohanes di sini anak-anak Zebedeus adalah Yohanes dan Yakobus. Dan kemudian disebutkan juga ada 2 orang muridnya yang lain. Siapa mereka memang tidak dijelaskan di sini, tidak disebutkan secara rinci siapa 2 orang murid yang lain. Namun yang menarik ketika mereka berkumpul, tiba-tiba Simon Petrus mengatakan kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Tentu bukan suatu hal yang mengejutkan kita ketika mereka kemudian mau melaut dan menangkap ikan. Karena bukankah profesi mereka sebelum menjadi murid-murid Kristus, murid Yesus, mereka adalah para nelayan yang tentunya adalah nelayan yang handal, bukan amatiran. Dan ketika Yesus telah mati dan wafat, dan saat ini telah menampakkan diri kepada mereka sebanyak 2 kali, mereka masih saja berkutat dengan kehidupannya yang mungkin mereka bingung, mereka galau, mereka tidak tahu harus berbuat bagaimana. Lalu mereka mengambil suatu tindakan dan sikap di mana kita tahu karakter dari sosok Petrus ini adalah orang yang tidak suka bermalas-malasan, orang yang suka bekerja keras, sehingga mungkin untuk mengisi waktunya mereka mengatakan aku pergi menangkap ikan. Daripada mungkin bengong, lebih baik mencari ikan, tetap berkarya dan bekerja. Dan tidak mudah dan tidak sulit bagi Simon Petrus untuk mengajak murid-murid yang lain untuk bisa ikut bersama ia, yaitu menangkap ikan. Sehingga 6 murid yang lain pun mengatakan, kami pergi juga dengan engkau. 6 murid yang lain mengikuti apa yang akan dilakukan oleh Simon Petrus. Dikatakan mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap
apa-apa. Seorang nelayan yang profesional tidak dapat menangkap ikan malam itu. Dan memang waktu untuk menangkap ikan adalah malam hari. Sehingga nantinya ketika mereka mendapatkan atau menangkap ikan itu, mereka dapat menjual hasil tangkapannya, yaitu ikan-ikan tadi, ke pasar pada pagi hari, dan tentu saja ikannya masih fresh, ya, masih segar. Tetapi malam itu dikatakan mereka tidak menangkap apa-apa. Lalu apa yang terjadi kemudian? Kita akan membaca bagian yang selanjutnya ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, menarik ketika hari mulai siang, di mana mereka sudah semalaman menebarkan jalannya dan tidak mendapatkan apa-apa. Ternyata Yesus berdiri di pantai itu. Dan menariknya, murid-murid ini tidak tahu bahwa yang berdiri di tepi pantai itu adalah Yesus. Dan kata Yesus mengatakan, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jarak antara Yesus dengan perahu yang dinaiki oleh para murid dikatakan di ayat selanjutnya yang nanti akan kita baca juga, yaitu 200 hasta. Kalau dihitung berdasarkan meter, sekitar 90 meter. Jadi lumayan seperti panjang lapangan sepak bola. Sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi dengan panjang-panjang, ya. Mungkin dengan meneriakkan, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Ya. Mereka juga tidak bisa menjawab dengan jawaban yang panjang, hanya dengan jawaban yang singkat, "Tidak ada." Karena mereka tidak mendapatkan ikan pada malam itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Yesus tahu situasi mereka. Mereka mencari semalaman dan tidak mendapatkan ikan, tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga Yesus kemudian memerintahkan mereka untuk menebarkan jalannya di kanan perahu. Menarik. Respon mereka ternyata positif. Mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Tentu kita bertanya-tanya, kok bisa ya mereka yang tidak mengenal Yesus dengan jarak yang jauh, kita tidak tahu apakah karena mereka sudah kelelahan semalaman mencari sehingga penglihatan mereka tidak begitu awas, ataukah mereka juga tidak mengenali karena memang jaraknya jauh 90 meter. Dan yang lebih menarik lagi adalah ketika ada seorang yang tidak mereka kenal di tepi pantai itu menyuruh untuk menebarkan jala ke kanan perahu, mereka mematuhinya. Bukankah mereka adalah nelayan profesional? Bisakah mereka berpikir bahwa jangan-jangan ini hanya perbuatan iseng seseorang yang memerintah kami menebarkan jala ke kanan perahu? Kami yang profesional saja sudah semalaman waktu yang tepat untuk mencari ikan, tidak dapat apa-apa. Tapi sekarang ada seseorang yang menyuruh mereka untuk menebarkan jalannya. Dan bahkan memberi sebuah kepastian, maka akan kamu peroleh. Luar biasa. Ibu bapak mungkin mereka juga sudah lelah dan saat ini mereka berpasrah sehingga menebarkan jalannya. Atau bisa jadi mereka juga semakin semangat dan antusias ketika mereka tidak dapat apa-apa, tiba-tiba ada yang menyemangati, "Coba tebarkan ke kanan." Sehingga mereka pun menurutinya. Namun apapun itu, perintah dari Yesus ini ditaati oleh para murid. Dan mereka mendapatkan ikan yang mana
tidak dapat ditarik saking banyaknya ikan itu terjaring atau tertangkap oleh mereka. Mereka bersama-sama mencoba menarik ikan itu. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Menarik Ibu Bapak, dikatakan murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Dari Injil Sinoptik kita tahu bahwa murid yang dikasih Yesus adalah Yohanes. Yohanes sadar bahwa orang yang memerintahkan kepada mereka untuk menebarkan jalannya adalah Yesus, Tuhannya. Mengingatkan bagaimana kejadian-kejadian mujizat-mujizat yang sudah terjadi di dalam pelayanan Yesus ketika mereka mengikuti. Itu Tuhan. Dan luar biasa, Petrus yang mendengar ucapan pengakuan dari Yohanes ini. Kemudian mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Kata tidak berpakaian ini bisa diartikan bahwa bisa saja Petrus ini hanya mengenakan pakaian dalam dan ia mau mendatangi Yesus dengan keadaan sopan sehingga memakai pakaian. Atau juga karena ia takut ketika ia hanya menggunakan pakaian dalam dan ia harus berenang, maka pakaian dalamnya bisa saja tanggal sehingga ia mengenakan pakaiannya. Dan kata mengenakan ini juga bisa diartikan mengikat, sehingga pakaian itu diikatkan supaya ia tidak kemudian terlepas pakaian dalamnya untuk datang kepada Yesus yang berada di pantai. Nah, Ibu Bapak, kemudian murid-murid yang lain juga menyusul Petrus yang datang menghampiri Yesus di pantai. Dijelaskan ada 200 hasta saja, ya kira-kira 200 hasta. Satu hasta itu ukurannya 45 cm, ya sehingga tentunya ketika nanti dikalikan hasilnya ada 90 meter, ya sepanjang lapangan sepak bola, kira-kira demikian. Dan mereka dikatakan menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Kita akan baca bagian selanjutnya ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik. Dikatakan bahwa ketika mereka tiba di darat, para murid melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Dan Yesus menyambut mereka
dengan berkata, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Yesus ingin melibatkan mereka terlibat di dalam kebersamaan mereka yang tentunya akan diisi dengan makan bersama, sarapan bersama. Ketika mereka berjerih lelah berkarya mencari ikan dan saat ini mereka mendapatkannya, Yesus mengajak mereka untuk membawa hasil tangkapannya itu bersama-sama untuk dinikmati. Dan rupa-rupanya ketika Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, ternyata didapati penuh ikan-ikan besar. Jumlahnya 153 ekor banyaknya. Menarik bahwa Injil Yohanes mencatat jumlah dari ikan-ikan besar ini. Ingin menunjukkan bahwa hasil tangkapan ini adalah hasil tangkapan yang sangat luar biasa. Jalannya sampai sulit untuk ditarik. Dan jumlahnya pun banyak, 153 dan jumlah itu adalah berupa ikan besar. Bagi seorang nelayan ketika mereka boleh melaut bersama dengan teman-temannya, maka hasil tangkapan ini akan dihitung dan kemudian akan dibagi rata di antara mereka. Ya, jumlahnya berapa, yang melaut berapa, dan itu akan dibagi rata, dibagi dengan jumlah orangnya. Sehingga Injil Yohanes ini mencatat ada 153 ekor dan tentunya ketika ada 7 orang murid di sana akan dibagi 7. Jumlah yang sangat banyak dan ini bukan iseng hanya dituliskan saja, tetapi ada maknanya bahwa tangkapan ini adalah tangkapan yang luar biasa berupa ikan besar dan jumlahnya 153 ekor banyaknya. Dan yang menariknya lagi, Injil Yohanes mencatat walaupun begitu banyak, jala itu tidak koyak. Karena ada kemungkinan jika itu adalah ikan-ikan besar dan jumlahnya banyak, maka jala itu tidak akan kuat menahan dari hasil tangkapan itu dan akan terkoyak. Dan ikan-ikan ini akan kemudian kabur kembali. Tetapi dalam kasus ini, jala itu tidak koyak. Dan luar biasa kemudian Yesus mengajak mereka, marilah dan sarapanlah. Dan para murid ini tidak ada yang berani bertanya ketika melihat sosok Yesus, sosok yang berada di tepi pantai tadi yang bercakap-cakap dengan mereka. Sebab mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang berdiri di depannya adalah guru dan Tuhannya. Dan di tengah keterkejutan mereka, kekaguman mereka, bisa juga ada sukacita di antara mereka melihat Yesus Tuhannya itu ada di antara mereka. Mereka tidak dapat bergerak atau tidak mau bergerak sedikit pun. Sehingga hal ini memicu Yesus untuk yang berinisiatif maju ke depan. Kemudian mengambil roti dan kemudian memberikannya kepada mereka dan juga dengan ikan itu. Mereka yang sungkan untuk maju datang kepada Yesus. Namun Yesus mengambil inisiatif. Yesus yang maju datang kepada mereka, menghampiri mereka. Yesus mengerti dan peduli keadaan mereka. Yesus yang justru mengambil roti dan membagikannya kepada mereka dan juga dengan ikan-ikan itu. Luar biasa. Yesus tidak tinggal diam ketika melihat para murid sedang di dalam kegalauan hidup. Punya masalah di dalam pekerjaan mereka, di dalam kegalauan hati mereka, kebimbangan dan bagaimana harus mereka bersikap setelah Yesus gurunya tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan dikatakan itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Seperti yang saya sudah katakan di awal, ini adalah penampakan yang ketiga. Dan yang pertama adalah penampakan di dalam ruangan yang tertutup dan terkunci, menampakkan kepada para murid. Dan penampakan yang kedua adalah dengan para murid beserta Thomas yang tadinya tidak percaya. Dan saat ini Yesus menampakkan diri di pantai
Danau Tiberias. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, melalui cerita ini kita boleh diingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan pun, Yesus pun mengerti dan peduli. Sama seperti ketika Yesus peduli dengan para muridnya. Ketika kita mengalami kegalauan hidup, kebimbangan hidup, karena kita mengalami berbagai hal yang membuat kita sedih, membuat kita menangis, karena kita tidak dapat meraih harapan cita-cita kita. Berbagai hal yang kita inginkan ternyata tidak bisa kita gapai. Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Mungkin saat ini kita berada di titik nadir ketika kita sudah tidak tahu lagi apa yang harus kita perbuat. Seakan-akan jalannya sudah tidak ada lagi, buntu. Pintu-pintu seakan terkunci. Namun percayalah, Yesus mengerti dan peduli. Sama-sama seperti para murid yang semalaman mencari dan tidak mendapatkan apa-apa. Padahal mereka adalah nelayan profesional. Demikian juga dengan kita masing-masing. Ketika kita tidak mendapatkan apa-apa dalam hidup, karena kita tidak menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita tidak merasakan kehadirannya ada untuk kita. Maka kita tidak akan dapat apa-apa. Tetapi ketika kita punya iman, percaya, meyakini bahwa Yesus yang telah bangkit itu ada di tengah-tengah kehidupanku, di tengah keluargaku, di tengah pekerjaan dan usahaku, di tengah kehidupan berjemaat, di mana gereja aku saat ini boleh terus melayani dan bertumbuh dalam iman, yaitu GKI Marta Direja Purwokerto. Saya percaya bahwa Yesus mengerti dan peduli. Ia mau merangkulku, menolongku, mengangkatku dari kejatuhan. Sehingga aku boleh dibangkitkan kembali untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan, cobaan, dan mara bahaya yang siap membuat kita terjatuh. Percayakah Bapak Ibu Saudara, dengan iman percaya kita, Yesus telah bangkit dan Yesus mau mengerti dan peduli. Ketika kita katakan, aku percaya Tuhan, Engkau mengerti dan peduli akan kehidupanku. Mari kita bersama berdoa, memohon kepada Tuhan, berkat-Nya senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Engkau tahu keadaan kami pribadi lepas pribadi. Kehidupan kami seperti roda yang berputar. Tidak selamanya kami berada di atas, hidup penuh dengan kejayaan, sukacita, kegembiraan. Namun ada kalanya kami harus berada di bawah, menghadapi berbagai persoalan masalah hidup. Dan kami percaya semuanya itu untuk mengingatkan kami bahwa kami ini lemah, kami ini tiada berdaya. Namun di tengah kelemahan kami percaya Engkau tetap berkarya sehingga kuasa-Mu menjadi sempurna dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mohon, Roh penghibur, Roh penolong hadir di setiap kehidupan kami. Membawa kami penghiburan, membawa semangat yang baru ketika semangat kami patah. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup memulihkan kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, yang sanggup untuk menolong kami. Oleh karena itu kami mau memasrahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersehati sepikir bersama dengan saudara seiman kami, juga memasrahkan kehidupan para sahabat kami, teman-teman kami yang saat ini sedang sakit dan lemah tubuh. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Di tengah kelemahan tubuh dan sakit penyakitnya, Tuhan tetap menghibur, bahkan dengan kuasa-Mu Engkau menyembuhkan mereka. Berkati juga kehidupan keluarga kami yang penuh dengan berbagai persoalan. Kami mohon Tuhan, Engkau yang menolong, baik kami sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakak adik,
sebagai kakak nenek, sebagai cucu, tolong kami semua untuk menjalin komunikasi yang baik. Sehingga ketika ada persoalan, kami boleh mengedepankan takut akan Tuhan dan memulai komunikasi kami satu dengan yang lain untuk mencari jalan keluar yang terbaik, yaitu jalan keluar yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga pekerjaan dan usaha kami. Tuhan yang menyertai sehingga ketika kami bekerja keras dengan melibatkan Tuhan di dalamnya, ketika kami mengikuti dan menuruti apa yang telah Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya, kami percaya Tuhan, melalui pekerjaan dan usaha kami, berkat-Mu mengalir, mencukupkan setiap kebutuhan kehidupan kami. Berkati juga kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan, dengan mempersiapkan untuk pemilu, kami mohon Tuhan, Kau memberkati Komisi Pemilihan Umum, supaya mereka dapat mempersiapkan pemilu dengan baik, dan Kau juga menjagai stabilitas keamanan di negeri ini ketika situasi suhu politik mulai memanas dan akan semakin memanas ketika waktunya semakin dekat untuk pemilihan umum. Jagai hati kami pribadi lepas pribadi, khususnya sebagai warga negara, supaya kami tidak terpancing, tidak terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang anarkis. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan berjemaat kami di Jemaat GKI Marta Dirija, sehingga kami semua boleh senantiasa dapat terpanggil untuk melayani Tuhan dengan karunia dan talenta yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan jalan demikian, kami tidak hanya sekedar mau dilayani, namun kami mengambil diri untuk melayani sesama kami, saudara seiman kami, sesama kami manusia. Sehingga dengan jalan demikian, maka mereka yang melihat akan kehidupan kami, melihat Engkau di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan atas acara kalam online pada sore hari ini, sehingga kami boleh senantiasa mendengarkan sabda-Mu dan kami menyimpan dalam hati kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengalaskan doa kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah acara kalam online pada sore hari ini. Sampai jumpa di kalam online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.